Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang logaritma, mulai dari sifat, persamaan, dan pertidaksamaan logaritma. Oke, kita bisa langsung memulai. Masih ingatkan sifat-sifat logaritma kemarin ya? Kalau lupa berarti buka kembali kalau nggak salah di video logaritma 1, 2, dan 3 ya, kayak gitu. Oke, soal-soal ini saya ambil dari buku Erlangga Sukino kelas 10 matematika peminatan. Ini ada di halaman 74, jadi soal nomor 9. Di sini diketahui jika X sama dengan 2 log 3 dan Y sama dengan 2 log 5, maka yang menjadi pertanyaan di sini 2 log 9 dikali akar pangkat 3 dari 5. Oke, coba kita kerjakan. Coba kita kerjakan dulu ini. Oke ya, kemarin masih ingat sifat logaritma yang gini? Kalau seandainya ada A log B dikali dengan C, kalau dikali artinya pangkatnya di apa ini? A log B dikali C, bukan pangkat ya. Kalau dikali, sifat logaritma itu didapatkan dari operasi tambah ya. A log B ditambah dengan A log C ya. Nah, sekarang ini kan operasinya di sini kali ya. 2 log 9 dikali akar pangkat 5 dari 3. Maka kalau di sini kita jawab, berarti ini sama aja kalau dipecah 2 log 9 ditambah dengan 2 log akar pangkat 3 dari 5. Nah, sekarang sifat logaritma 2 log, yang namanya logaritma berhubungan dengan yang namanya pangkat ya, maka 9 itu bisa dibuat 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 log, masih ingat eksponen? Kalau seandainya ada akar A pangkat M, di sininya N, ini sama aja dibuat apa ini? A pangkat M per N. Masih ingat sekepat logaritma yang ini ya? Maka akar pangkat 3 dari 5 bisa dibuat 5 pangkat 1 per 3. Ini kan 1 per 3. Nah, masih ingat lagi sifat logaritma? Kalau ada A log B pangkat N, maka kalau ada pangkat itu bisa ditarik ke depan sini kan? Berarti ini bisa dibuat N dikali dengan A log B. Berarti ini bisa dibuat, karena ada pangkat di sini, maka pangkat bisa ditarik ke depan ya, sifat logaritma yang ini. Berarti ini bisa dibuat 2 dikali dengan 2 log 3 ditambah dengan pangkat sepertiga. Berarti sepertiganya bisa tarik ke depan ya, sepertiga dikali dengan 2 log 5. Oke, berarti ini sama aja dengan 2 log 3. 2 log 3 siapa di sini? 2 log 3 ternyata itu dimisalkan dengan X ya. X itu 2 log 3, berarti 2X ditambah dengan sepertiga 2 log 5. Mana 2 log 5 dimisalkan dengan Y, berarti sepertiga Y. Oke, ada jawabannya di sini. Jawabannya berarti A ya. Oke, bisa lanjut. Kita lihat soal selanjutnya ya. Nah, ini soal nomor 11 ada di halaman 74. Ini tipe soal UN dan ujian akhir sekolah ya. Jadi logaritma ini biasanya setelah nggak pernah absen di ujian ya, baik itu di UN maupun ujian sekolah maupun tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, di sini ada nilai dari 2 log kuadrat 6 dikurang dengan 2 log kuadrat 3 dibagi dengan 2 log 18 ya. Oke, coba kita kerjakan dulu di sini. Oke, belum ini ya. Coba kita kerjakan dulu di sini. Oke ya. Sekarang kemarin sudah dijelasin kalau seandainya ada A log kuadrat B, ini artinya apa? Ini sama aja kalau ditulis A log B kuadrat, kayak gitu ya.
Maka sifat yang ini tadi ada lagi sifat kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, ini dipecah jadi apa ini? A plus B difaktorkan dikali dengan A min B. Nah, dengan menggunakan dua sifat ini kita akan menjawab soal nomor 11 ini ya. Coba kita coba dulu. Nah ya, sekarang 2 log kuadrat 6, berarti ini bisa dibuat 2 log 6 kuadrat dikurang 2 log kuadrat 3, berarti bisa dibuat 2 log 3 kuadrat dibagi dengan 2 log 18. Nah ini kan nggak ada sifat logaritma yang kuadrat log kuadrat dikurang log kuadrat. Kalau log kuadratnya ini dihilangkan ada, kalau dikurang artinya logaritma itu dibagi. Tapi ini kan ada kuadratnya ini kan. Nah sekarang kita balik ke sifat ini. Nah ini kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti dipecah jadi A plus B dikali dengan A min B. Berarti ini dianggap A, ini dianggap B. Berarti ini dipecah jadi apa ini? Berarti ini dipecah jadi 2 log 6 ditambah dengan 2 log 3. Karena kan A plus B dikali A min B. A nya tadi 2 log 6 dikurang dengan 2 log 3. Kan A plus B A min B dibagi 2 log 18. Nah sekarang sifat logaritma ditambah tadi apa? Ada sifat log kalau seandainya A log B ditambah dengan A log C. Kalau ditambah artinya logaritma itu dia apa? Dikali kan? A log B dikali dengan C. Terus ada lagi sifat logaritma kalau dikurang, artinya logaritma itu apa? A log B dikurang A log C. Kalau dikurang artinya logaritma itu dibagi ya, A log B per C. Ini ditambah. Kalau ditambah artinya logaritma itu dikali. Berarti ini apa? 2 log 6 kali 3. Berapa 6 kali 3? 18 ya. Dikali dengan 2 log. Nah dikurang, kalau dikurang artinya dibagi, berarti 6 dibagi 3 per 2 log 18. Nah sekarang 2 log 18, 2 log 18 atas dan 2 log 18 bawah, habis kan? Maka tinggal apa di sini? Berarti tinggallah di sini jawabannya berapa ini? 2 log 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 2. Nah 2 log 2. Masih ingat sifat logaritma? Kalau A log A hasilnya pasti apa? Pasti 1. Maka 2 log 2 nilainya jadi 1. Nah ini jawabannya 1. Mana 1? Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, bisa lanjut. Kita lihat soal selanjutnya. Nah ini soal selanjutnya. Ini ada di buku Sukina juga, halaman 74 nomor 13 yang ada bukunya, silakan dibuka ya. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai ekspresi dari 27 log 9 ditambah dengan 2 log 3 dikali akar pangkat akar 3 log 4 dibagi dengan 3 log 2 dikurang dengan 3 log 18. Oke, coba kita kerjakan dulu di sini dengan menggunakan yang namanya sifat dari logaritma tentunya ya. Nah ya, yang namanya logaritma erat hubungannya dengan yang namanya pangkat. Oke, coba kita ubah dulu. Aduh, ini spidolnya ya. 27 hubungkan dengan pangkat, bukan 9 kali 3, tapi 27 itu 3 pangkat 3 log 9 itu hubungkan dengan pangkat 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 log 3 dikali akar 3. Akar 3 itu bisa dibuat 3 pangkat setengah ya. Log 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2. Jadi logaritma itu hubungkan dengan pangkat selalu. Nah ini dikurang. Tadi apa kalau dikurang? Kalau dikurang artinya logaritma itu dibagi ya. Berarti 3 log 2 per 18. Nah oke. Sekarang ada sifat logaritma, masih ingat? Di sini aja saya buat sifat logaritma. Jadi
Kalau seandainya ada A pangkat M log B pangkat N, gimana kemarin? Basis berpangkat, numerus berpangkat. Dari mana ini kemarin? N per M ya. Berarti ini N per M dikali dengan A log B. Ada kan sifat ini kemarin ya. Berarti coba kita kerjakan di sini. Ini basis berpangkat, numerus berpangkat. Berarti dari sini, ambilnya dari sini. Berarti 2/3 dikali berapa? 3 log 3 kan? 2/3 dikali 3 log 3 ditambah 2 log 3 dikali. Nah, ini juga basis berpangkat, numerus berpangkat. Berarti 2/1 dikali dengan 3 log 2 dibagi 3 log 2/18 bisa dibuat 1/9. Nah, sekarang 3 log 3 berapa ini? 3 log 3 berarti hasilnya jadi 1 ya. Berarti 2/3 dikali 1 berarti 2/3 ditambah. Nah, ini kalau seandainya 2 dikali 3 kan sama aja dengan 3 dikali 2. Berarti di perkalian berlaku hukum komutatif ya. Berarti ini 2 dibagi setengah berapa? 2 dibagi setengah 4 ya. 4. Nah, yang logaritmanya deketin. 2 log 3 dikali ini 3 log 2 dibagi 3 log. Nah, 1/9. 9 ini kan 3 pangkat 2. Berarti kalau dinaikkan ke atas 3 pangkat min 2. Nah, sekarang lihat sifat logaritma lagi. Ada sifat logaritma yang ini, kalau ada A log B dikali dengan B log C, maka apa? Maka B ketemu B saling menghapuskan ya. B ketemu B, jadi tinggal apa di sini? A log C. Nah, sekarang ini 2 log 3 dikali 3 log 2. Berarti 3 ketemu 3 habis kan? Saling menghapuskan. Tinggal apa? 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2. 2 log 2 berarti 1 ya. Berarti ini jawabannya jadi 2/3 ditambah dengan 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 berarti 1 dibagi dengan, nah ini ada pangkat. Sifat logaritma tadi apa? Kalau ada pangkat, pangkat bisa ditarik ke depan. Berarti ini sama aja min 2 dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 ini berapa? 3 log 3 ini nilainya 1 ya. Berarti jawabannya sama aja 2/3 ditambah 4. Berapa 2/3 tambah 4? Kalau bingung, 4 dikali 3 12. 12 ditambah 2 14 ya. Berarti jawabannya min 14 ya. Berarti min 14/3. Salah, bukan min di sini ya. Sorry, ini positif ya. Min 14/3 dibagi dengan min 2. Sama aja min 14/3 dikali min 1/2 ya. Ini kan sama aja 14/3 dibagi dengan min 2. Ini kan anggap 2/1. Berarti sama aja 14/3 dikali, kalau dibagi sama saja dikali kebalikan ya. Berarti dikali dengan min 1/2. Berarti hasilnya jadi min 14/6 ya. Berarti hasilnya ini jadi min 14/6. Mana jawabannya? Min 14/6 berarti adalah B ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini ada di buku Sukino halaman 73 soal nomor 8. Jika diketahui log dari A kuadrat per B pangkat 4 nilainya min 24. Kalau nggak ditulis ini artinya logaritma ini basis berapa ini? Basis 10, jangan lupa ya. Maka yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari log akar pangkat 3 dari B kuadrat dibagi dengan B kuadrat per A, itu kayak gitu ya. Berarti gimana cara kita harus memanfaatkan yang ini supaya bisa mengerjakan yang ini kayak gitu. Oke, coba kita kerjakan dulu ini. Nah, sekarang ini kalau kita kerjakan, ini kan yang dituju ya. Nah, ini dulu, sebelumnya kita kerjakan dulu ini.
ini bisa dibuat log. Masih ingat sifat eksponen? A kuadrat per B pangkat 4 ini bisa dibuat A per B kuadrat dipangkatkan dengan 2. Benar tak? Ini kan artinya A kuadrat B kuadrat dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi B kuadrat dikuadratkan lagi jadi B pangkat 4 ini kan. Nah, seperti itu. Nilainya akan sama dengan min 24. Jadi kita ubah dulu karena bentuk ini belum sederhana kayak gitu ya. Sifat logaritma kalau ada pangkat berarti pangkat selalu ditarik ke depan. Berarti ini bisa dibuat 2 dikali dengan log A per B kuadrat, nilainya sama aja dengan min 24. Berarti bisa dibuat lagi log A per B kuadrat sama aja min 24 dibagi 2, jadi min 12. Nah, inilah dia sudah sederhana. Sekarang dengan memanfaatkan nilai logaritma ini, kita akan mencari logaritma yang dituju ini. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Sekarang ini berarti ini bisa dibuat log, berarti log B kuadrat per A pangkat berapa ini? Kalau akar berarti pangkat 1/3. Ingat sifat eksponen ya. Kalau misalnya akar ini kan bisa dibuat A pangkat 1/n kayak gitu ya. Jadi ini pangkat 1/3. Nah, sifat dari logaritma kalau ada pangkat maka pangkat ditarik ke depan. Berarti ini bisa dibuat 1/3 dikali dengan 1/3 dikali dengan log. Aduh, kakak, 1/3-nya jangan cak ini mas. Aku hapus. Yang mana ngapus nak? Hapus kak. Aku hapus. Klik kanan. O R. Terus pakai ini. Terus klik kanan OP lagi ya. Jadi dari ngomong dari apa nih? Langsung dari sifat logaritma. Nah, ini ada pangkat ya itu kan? Sifat logaritma. Nah, sekarang ada pangkat 1/3 ya. Jadi sifat logaritma kalau ada pangkat maka pangkat ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 1/3 log B kuadrat per A. Seperti itu. Nah, sekarang ini kebalikan nggak ini? Kebalikan ya. Kalau seandainya atau ini kita pecah aja ya. Ini coba kita pecah dulu, karena agak beda di sini kan. Coba ini kita pecah. Ini kan kalau dibagi sifat logaritma tadi kalau dikali ditambah, kalau dibagi berarti dikurang ya. Ini kita pecah dulu. Berarti ini kalau dipecah log A dikurang dengan log B kuadrat, nilainya sama aja dengan min 12. Ini simpan. Ini simpan, kita anggap persamaan yang pertama. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang ini. Ini sama aja 1/3. Nah, ini dibagi. Kalau dibagi artinya pangkatnya dikurang. Berarti ini sama aja log B kuadrat dikurang dengan log A. Mirip nggak ini dengan ini? Mirip ya. Jadi kalau seandainya ini kita kalikan dengan min, berarti ini hasilnya apa? Min ketemu min jadi plus. Berarti bisa dibuat log B kuadrat plus dikali min, jadi min kan? Min log A sama dengan min dikali min, dia jadi plus. Sama nggak dengan ini? Sama ya. Berarti ini sama aja 1/3 dikali dengan ini, hasilnya sama aja dengan 12. Berarti sama aja 12 dibagi 3 ya. Berarti hasilnya sama aja dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah 4D ya.
Lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ada di halaman 99, 99 itu soal nomor 10 ya. Jadi ini soal UTS, UAS sama UN. Log 5 akar 5 ditambah log akar 3 ditambah log 45 dibagi dengan log 15. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Ingat sifat logaritma kalau seandainya ditambah artinya dianya dikali ya. Berarti ini bisa dibuat log 5 akar 5 ditambah, sifat logaritma kalau ditambah artinya dikali akar 3 ditambah dikali lagi 45 per log 15. Nah, seperti itu, sama dengan. Sekarang coba kita kerjakan. Berarti ini sama aja log. Nah, ini berapa ini? 5 akar 5 dikali akar 3 dikali 45. Berapa ini? Coba kita kerjakan dulu. 45 dikali 5 dikali 45 itu berapa? 225 ya. Sekarang akar ketemu akar. Akar 5 dikali akar 3 berarti akar 15 per log 15. Oke, coba kita kerjakan. Ini dikali. Sifat logaritma kalau dikali, ini kan 5 dikali 45, 225. Akar 5 dikali akar 3 berarti akar 15. Sifat logaritma tadi kalau dikali artinya ditambah ya, berarti log 225 ditambah dengan log akar 15 dibagi dengan log 15. Nah, kayak seperti itu ya. Atau ya biarin aja lah ya. Berarti ini bisa dibuat log 225 itu hubungkan ke pangkat. 225 itu berarti bisa dibuat 15 pangkat 2 ya, ditambah dengan log akar 15 berarti ini bisa dibuat 15 pangkat setengah ya, dibagi dengan log 15. Nah, sifat logaritma kalau ada pangkat bisa ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 2 log 15 ditambah dengan setengah tarik ke depan. Berarti setengah log 15 dibagi dengan log 15. Nah, ini kan sama-sama log 15 berarti bisa dijumlahkan. Misal kalau kayak gini, 2P ditambah dengan setengah P. Jadi kita misalkan log 15 itu dengan P. Ini kan sama-sama log 15 kan? Jadi kalau kita misalkan log 15 itu dengan P, 2P ditambah setengah P. Jadi berapa? 2 ditambah setengah, 2 setengah. 2 setengah P. 2 setengah itu sama aja dengan 5 per 2P. Berarti ini bisa dibuat 5 per 2 log 15 ya, dijumlahin dibagi lagi dia dengan log 15. Log 15 dengan log 15 habis. Berarti jawabannya ini sama aja dengan 5 per 2. Ada 5 per 2, maka 5 per 2 itu jawabannya jadi D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal selanjutnya ini ada di halaman 100 nomor 23. Ini tentang persamaan logaritma. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 8 log X log 25 sama dengan 2 per 3. Nah, ini model soal PTN, berarti model soal masuk ke perguruan tinggi negeri atau SBMPTN ya. Coba kita kerjakan dulu ini. Masih ingat bentuk umum dari persamaan logaritma? Jadi kalau kita lihat bentuk umum dari persamaan logaritma itu, kalau seandainya ada A log fx sama dengan A log gx. Gimana ini? Kalau di kiri ada A log, di kanan juga harus dibuat dalam bentuk A log ya. Tujuannya log kiri dan log kanan bisa dihilangkan, seperti itu ya. Nah, sekarang ini di sini ada apa di sini? Di sini ada 8 log. Berarti di kanan nggak ada logaritma. Berarti kalau di kiri ada 8 log, di kanan juga dibuat dalam bentuk 8 log. Dalam matematika kita boleh ngubah bentuk tapi tidak boleh ngubah nilai ya. Berarti supaya bentuknya aja yang berubah, berarti di sini buat 8 log
X log 25 sama dengan, karena di kiri ada 8 log, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 8 log. Tujuannya 8 log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Berarti ini bisa dibuat 8 log 8 pangkat berapa? 2/3. Seperti itu. Ya kan? Nah, karena di kiri ada 8 log, di kanan ada 8 log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Berarti tinggallah di sini X log 25 sama dengan 8 pangkat 2/3. 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi berapa? 2/3. Nah, ingat sifat eksponen, kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, pangkatnya jadi apa? Eksponen kemarin dikali ya. A pangkat M dikali N. Berarti ini bisa dibuat X log 25 ini sama dengan, nah ini. Ini berarti 2 pangkat 3 dikali 2/3 ini kan sifat ini tadi. Berarti 3 ini sama 3 ini bisa dihilangkan, karena kan kalau seandainya 3 dikali 2/3 ini kan habis, seperti itu ya. Jadi tinggal berapa di sini? Jadi tinggallah di sini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, sekarang sifat logaritma lagi. Kalau ada A log X sama dengan B, maka X sama dengan apa kemarin? A pangkat B. Berarti ini bisa dibuat, maka 25 sama dengan apa di sini? X pangkat 4. Nah, seperti itu. Berarti X itu sama dengan berapa? X itu sama dengan akar pangkat 4 dari 25. Berapa akar pangkat 4 dari 25? Atau berapa yang dikalikan sebanyak 4 kali, itu hasilnya 25. Berapa itu jadinya? Berapa yang dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya itu 25. Berarti 25 itu sama aja akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5. Bener dah? Akar 5 kali akar 5 kan 5. Akar 5 kali akar 5 5 dikali 5 berarti 25. Benar kan? Berarti X itu sama aja dengan akar dari 5. Seperti itu. Oke, ada jawabannya? Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini ada di halaman 100 nomor 31. Ini soal model UN dan tes masuk ke perguruan tinggi negeri sama kayak tadi. Ini soal tentang pertidaksamaan ya. Jadi soalnya di sini jika 2 log X dikurang 12 dikali X log 2. Nah, ini 2 log X, ini X log 2. Sama nggak ini? Sama ya, tapi berkebalikan. Dikurang 4, nilainya kurang dari 0. Yang menjadi pertanyaan, tentukan penyelesaian. Oke, coba kita kerjakan dulu. Masih ingat kita ke sifat logaritma? Jadi sifat logaritma yang ini. Oke, belum ini ya. Sorry. Sifat logaritma yang ini. Sifat logaritma yang ini ya. Kalau seandainya ada A log B, ini bisa dibuat jadi apa? 1/B log A. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Jadi A log B itu sama aja 1/B log A. Dengan cara yang sama, kita coba ubah dulu bentuk logaritma ini supaya logaritmanya sama. Berarti 2 log X dikurang 12. Nah, ini X log 2 supaya sama dengan X log 2 ini, supaya sama dengan yang ini 2 log X, maka X log 2 ini kita ubah jadi taruh bawah ya. X log 2 kalau ditaruh bawah jadi 2 log X. Nah, kayak gitu. Berdasarkan sifat ini tadi, 1/B log A ini sama aja dengan A log B. Berarti 2 log X itu sama aja dengan X log 2 ya, supaya sama dengan ini. Nah, dikurang dengan 4, tandanya di sini kurang dari 0. Nah, terus kita apakan di sini? Berarti kita pakai permisalan ya di sini ya.
Jadi coba kita misalkan dulu di sini supaya kelihatan lebih simpel. Berarti ini kita misalkan P sama dengan 2 log X, maka persamaannya berubah jadi P dikurang 12 per P dikurang dengan 4 jadi kurang dari 0. Nah, supaya per P di sini hilang, maka semua ruas ini kita kalikan dengan P. Tujuannya menghilangkan P ini. Nah, P dikali P berarti jawabannya jadi P kuadrat dikurang 4 dikali P berarti 4P dikurang 12 per P dikali P, hilang habis ya, jadi 12 per P dikali P, habiskan P nya ya, berarti tinggal berapa di sini? Tinggal 12, tandanya kurang dari 0. Oke, kita apakan ini? Kita faktorkan. Berarti kalau difaktorkan P kuadrat perkalian antara P sama P 12, berarti 6 dikali 2, ini min, ini jadi plus ya. Berarti dapatlah di sini P sama dengan 6. Benar ya? P sama dengan 6 atau P itu sama dengan min 2. Sekarang kurang dari, kemarin gimana? Kalau kurang dari pastilah P nya letakkan di tengah ya. Yang kecil letakkan di sini, yang besar letakkan di sini. Siapa yang kecilnya di sini? Min 2, yang besarnya berarti 6. Apakah berhenti sampai sini? Enggak, karena yang dituju adalah nilai X, maka kita kembalikan lagi. Jadi ini kalau ini ada dua persamaan, kemungkinan pertama, jadi saya buat di sini aja. Kemungkinan pertama kalau ini diambil, yang ini aja diambil, ini persamaan yang ini, nah yang ini nah ya, berarti bisa dibuat P itu lebih besar daripada min 2. bener, ini kan menganggapnya ke P. Kembalikan lagi, P tadi dimisalkan dengan apa? 2 log X lebih besar daripada min 2, maka X lebih besar dari, sekarang tadi kalau A log X sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat B, maka X lebih besar daripada 2 pangkat min 2 A pangkat B, berarti X itu lebih besar daripada 2 pangkat min 2 berapa? 1/4. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Oke, yang kedua, bentuk yang kedua, kalau yang ini kita ambil, jadi kita ganti dulu spidolnya biar tidak bingung. Nah, sekarang kalau bagian ini yang kita ambil, nah berarti apa di situ? P kurang dari 6. P tadi dimisalkan apa? 2 log X kurang dari 6, maka X kurang dari 2 pangkat 6, berarti X kurang dari 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang boleh nggak ada 2 HP? Kalau ada 2 HP, cenderung kita pakai yang namanya HP gabungan. Di sini aja ya HP gabungan, karena nggak muat di situ. HP gabungan. Coba kita gabungkan dulu HP-nya. Yang pertama 1/4. Ini 1/4. Apa ini? X lebih dari 1/4. Ini 1/4. Lebih dari 1/4 sebelah mana? Sebelah sini ya. Yang kedua 64. Ini 64. Letaknya kan 64 di sebelah kanan 1/4 ya. Kurang dari 64, ini 64, kurang dari 64 sebelah mana? Sebelah sini. Karena ada 2 HP, maka ambil daerah yang punya 2 garis. Mana yang punya 2 garis di sini? Mana yang punya 2 garis di sini? Ini ya. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya apa di situ? X itu berada antara, X itu penyelesaiannya HP-nya itu X itu berada antara 1/4 dan 64. Ada nggak jawabannya? A ya. Di jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Kalau kalian
Ibu harap setiap video yang ibu berikan itu ditonton sampai habis supaya ngerti, jangan di skip-skip. Kalau kamu nggak bisa ngelihat video dari HP, coba pakai laptop kayak gitu ya. Kalau oke, tetap semangat walaupun belajarnya masih kondisi daring. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.